Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali analisa saham Arto, di mana saya sudah pernah membahasnya pertanggal 18 Maret 2023 dan hari ini pertanggal 12 Juni harganya di 2140. Ya, ini PT Bank Jago Tbk. Seperti biasa nanti kita akan update secara singkat saja ya kinerja harga saham, fundamental, seasonality, bandaramologi dan technical di saham Arto ini. Secara histori, IPO itu di 2016 ya dengan harga 132, harga saat ini ada di 2140, jadi sedang floating profit cukup masih tinggi ya 1.521%. Kemudian kalau kita cek dari harga 10 tahun terakhir ini 5 tahun terakhir harganya naiknya cukup signifikan teman-teman ya. Tapi di tahun ini kalau kita lihat ya 3 tahun terakhir ini sudah mulai turun ya dan di tahun ini juga sudah turun 26,21%. Harga tertingginya pernah di 3.800, terendahnya pernah di 1.500. Jadi harga saat ini ya masih di tengah-tengah tapi lebih cenderung ke bawah, teman-teman ya. Ini websitenya di jago.com, dia adalah bank digital, teman-teman ya. Ini adalah struktur kepemilikan sahamnya. Kalau kita perhatikan dimiliki oleh ini Gojek ya, kemudian ada masyarakat, ini pengendalinya ada dua, Welltrack sama Metamorphosis Ekosistem Indonesia. Dan Pak Jerry ini dia memiliki secara tidak langsung, tapi dia sekarang menjadi komisaris utama di Bank Jago. Nah, ini transformasinya Bank Jago, teman-teman ya. Jadi di Desember 2019 ini diakuisisi, memiliki pengendali baru. Kemudian Maret ini ada right issue yang pertama 1,3 triliun. Kemudian rebranding ya. Kemudian Gojek ini menjadi investor di saham Arto ini. Ya, kemudian di bulan Maret right issue lagi ya 7 triliun dan sehingga menjadi buku 3 ya KBMI 2. Kemudian ini barulah di tahun 2021 ini melakukan inovasi-inovasi ya, meluncurkan Jago Apps, kartu debit, bermitra, US menjadi pertama kali mendapatkan izin RDN ya. Saya juga punya ya akun RDN ya di akun Stockbit menggunakan Bank Jago. Ya, kemudian ini mulai inovasinya mulai berkembang sampai saat ini ya sejak 2021. Dan ini adalah ekosistemnya dia, ya memang karena dimiliki oleh Gojek juga, jadi terintegrasi dengan Tokopedia, ya ini Gojek punya. Kemudian ada Stockbit dan Bibit, ini satu grup ya. Terintegrasi juga GoPay, BFI Finance, Tom, ya, dan ini ada pembayaran-pembayaran yang sudah menjadi ekosistem digitalnya Bank Jago. Untuk pendapatannya kita lihat dia hanya ada dua, pendapatan bunga dan dari syariah, teman-teman ya. Jadi benar-benar ini murni bank ya, tidak ada sekuritas, tidak ada finance, tidak punya anak usaha. Dan kalau kita lihat pendapatannya sejak 2021 tadi sudah disebutkan, sejak inovasi itu mulai diluncurkan sudah mulai pendapatannya naik signifikan dan labanya juga mulai naik signifikan, teman-teman ya, sampai di kuartal 1 annualize ini masih di kisaran 1,7 triliun dan profitnya memang masih kecil secara persentase, baru 88 miliar. Kita lihat secara struktur pendapatannya ya, ini 2019-2020 sempat anomali ya karena masih masa akuisisi pengendali baru, kemudian ini baru mulai stabil di sini ya teman-teman ya. Kita lihat juga untuk kinerjanya, pendapatan di kuartal 1 442 miliar, sebelumnya 487, jadi ini turun. Tapi yang menarik adalah laba bersihnya justru naik teman-teman ya. Karena di sini beban usahanya turun cukup lumayan. Nah, kita cek valuasinya teman-teman ya. Ini memang mestinya value investor tidak akan pernah melirik saham ini ya. Karena apa? Karena ya secara valuasi mahal. Sekarang aja PBV-nya 3,54 ya. 3,54 dengan pernya masih di angka ratusan ya, 341. Jadi PBV-nya mahal tapi secara per juga mahal. Jadi ini pasti akan di skip sama fundamentalis. Earning yield juga sangat kecil 0,3%. Jadi sebenarnya lebih profit teman-teman menaruh uang teman-teman di depositonya Bank Jago ini daripada beli sahamnya ya. Karena kalau memiliki perusahaannya setahun hanya dapat 0,3% ya. Kalau ditaruh di deposito malah dapatnya tinggi ya teman-teman ya.
Dan ini harga wajarnya, ini harga wajarnya di 42 sampai 63 kalau menggunakan metode earning yield. Dan ini cukup menarik bahwa ada 17 ternyata analis yang merating Arto dan 9 atau mayoritas itu memberi ratingnya adalah buy. Ya, 5 hold dan sell 3, teman-teman ya. Dan ada yang memberi target harga 4.500 di saham Arto ini. Jadi cukup menarik ya. Dasarnya juga mungkin pertumbuhan di masa yang akan datang meskipun saat ini PR-nya masih sangat mahal ya. Oke, untuk dividen ini belum pernah bagi dividen. Kemudian untuk di tahun 2025 juga prediksinya belum membagikan dividen ya, karena cashnya juga tipis ya, masih 1,61 saja. Nah, untuk kesehatan finansial ini rasio bank di sini sebenarnya sangat bagus untuk KPMM ya. Jauh karena memang baru right issue ya. Nah, right issue jadi modal minimumnya sangat besar, turun ya di sini. Kemudian kalau kita cek aset bermasalahnya juga masih bagus ya, di bawah 1%. Kemudian CKPN ini masih di atas NPL gross juga bagus, NPL grossnya juga bagus, NPL net bagus, sebenarnya bagus semua teman-teman. Secara kinerja performance-nya bagus. Nah, namun ROE-nya ini kecil sekali ya, jauh ya dari standar yang 10%, ini hanya 1,29%. Jadi memang valuasinya aja nih, masalahnya ada di valuasinya saja yang mahal ya. Kita lihat NIM-nya juga bagus ya. Nah, masalah kedua selain divaluasi adalah beban nih teman-teman, beban operasionalnya terhadap pendapatan ini masih eh, di bawah standar ya, di bawah 80, di atas 80%. CIR juga sama ya. Jadi mestinya kalau bank digital kan ininya 10 dan 11 harusnya lebih efisien daripada bank reguler ya, atau bank konvensional. Tapi ini masih malah justru di bawah standar ya, dan loan to deposit ratio-nya ini masih di atas 100% karena memang dia KPMM-nya masih besar ya. Jadi nggak masalah kalau simpanannya dipinjamkan semua. Oke, kemudian kalau kita cek secara seasonality ini sejak 2016 ini naik terus ya. Nah, 2022 ini mulai turun ya, turun terus ya setiap tahun. Dan untuk chance untuk di atas 60% ada di bulan Januari, bulan Juni, kemudian ada di bulan Desember nanti. Ya, meskipun ini belum genap 10 tahun. Nah, kita cek secara struktur sahamnya tadi juga sudah disebutkan di awal ya. Ada pengendalinya dua, kemudian ini adalah pemegang saham utamanya adalah Gojek. Kemudian ada masyarakat, ini juga ada saham treasury 9, cuma 9 teman-teman ya. Ini ada tadi ini Pak Jerry tidak masuk ke sini, komisaris utama tidak memiliki saham secara langsung ya. Adanya ini adalah Pak Arif Haris Tanjung ya, komisaris direksi atau manajemen yang memiliki sahamnya juga. Kita cek peran investor asing di saham ini, sebenarnya ini random ya teman-teman ya, random. Di bulan Juni ini cukup tinggi partisipasinya, namun ini buang barang malah di bulan Juni ya. Kita lihat juga untuk kepemilikan retailnya, di sini cukup menarik ya, karena jumlah holdernya ini berkurang setahun terakhir, jumlah lembar sahamnya berkurang, tapi rata-ratanya justru malah naik ya teman-teman ya. Jadi ada investor yang exit, investor retail lokal yang exit di saham ini tuh investor retail lokal yang kecil-kecil ya, setahun terakhir ini rata-rata cuma 620.000 per investor. Nah, April ke Mei ini cukup besar ya, 22 juta, tapi ini pun masih di bawah rata-rata existing ya. Jadi ini benar-benar pemegang saham yang retail kecil-kecil yang exit dari saham Arto, yang besar-besar masih bertahan ya. Kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, kalau kita lihat dari sini ini harusnya terlihat akumulasi. Di sini juga terlihat akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary juga terlihat akumulasi ya. Nah, kita cek lebih detail di data ini. Secara kita cek lokal ID ternyata merah ya, naik dan turun ya, bergejolak. Tapi kalau kita lihat ternyata setahun terakhir tidak bergerak kemana-mana, ini kecil sekali transaksinya ya. Jadi sebenarnya ini hanya perpindahan saham dari uang besar ke uang besar yang lain ya. Jadi antara uang besar ini sering pindah-pindah untuk tukeran barang teman-teman ya. Kita lihat yang beli paling banyak dana pensiun ya, ini pun dia kecil sekali ya, masih kecil. Jadi dia bukan market maker tapi price taker ya. Ini big money yang price taker ya. Ternyata ada juga ya yang mempercayakan dana pensiunnya ke saham Arto ya. Kemudian ada reksadana asing ini juga membeli meskipun ini naik dan turun ya. Ini juga
price taker ya, karena price makernya ini price makernya atau market makernya ini ya teman-teman ya, si pengendali sendiri, kemudian ada foreign IB, foreign OT ya, kemudian baru local ID ya. Jadi yang membeli ini adalah yang pemain baru atau big money, bukan market maker ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari sini kesimpulannya netral saja sih saham Arto ini ya, tidak ada akumulasi yang berarti dari investor retail lokal ataupun distribusi dari big money ke investor retail lokal. Nah kalau kita lihat di bulan Mei, lokal itu juga masih membuang barang, lokal insurance masih ada yang beli, tapi sekali lagi ini kecil sekali persentasenya, jadi dia price taker teman-teman. Kemudian yang besar-besar nih, ini membeli nih, foreign IB sudah mulai membeli di bulan Mei ya teman-teman ya, mulai beli di sini juga. Kemudian sekuritas, reksadana lokal juga mulai ada yang beli ya. Kemudian kalau kita cek untuk di bulan Juni ini kelihatan di sini turun, di sini netral dan akumulasi. Kalau kita lihat di broker summary sedikit seimbang ya. Jadi sebenarnya juga termasuk netral saja teman-teman ya. Nggak heran harganya ranging. Dan ini adalah analisa teknikal di video saya yang sebelumnya, di mana waktu itu saya memprediksi harganya akan naik sedikit ya dan turun sampai 1120 ya. Kita lihat reviewnya di sini ya. Ini waktu saya review ya, akan naik sedikit, ternyata naiknya cukup banyak ya, bahkan menyentuh 3.300 ya. Di sini saya tidak memprediksi sampai 3.300 ya, sampai 3.300 dan turun tapi tidak sampai 1120, dia kembali naik dan di sini dia ranging aja teman-teman ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Karena ini sedang ranging dan netral saja, hanya perpindahan uang besar ke uang besar lainnya. Dan yang mungkin nggak sabar lah investor retail lokal yang kecil-kecil nggak sabaran ya, karena kok nggak naik-naik gitu ya, di sini-sini aja ya. Kemungkinan harganya tetap akan ranging saja teman-teman ya. Di sini-sini aja, nggak kemana-mana ya. Dan karena ini sahamnya masih dalam kondisi netral, saya tidak menggunakan metode yang biasanya saya gunakan ya, karena ternyata tidak cocok digunakan untuk saham-saham yang downtrend atau sedang distribusi berkepanjangan ataupun sedang netral ya. Itu cocok digunakan ke saham yang sedang akumulasi. Nah, ini untuk kinerja jangka panjangnya secara risamnya naik ya, masih naik karena setelah right issue. Kemudian kinerja jangka pendeknya turun, valuasi masih mahal, belum pernah bagi dividen dan tidak akan bagian dividen di tahun depan. Ini seasonality Januari, Juni, dan Desember ya. Tadi untuk Bandarmologi ini saya kesimpulkan hanya netral saja ya. Kemudian teknikal ini tadi juga areanya ranging di 1.500 sampai 3.500, gerakannya seperti itu saja ya. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Arto. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.